Halo NIC Peoples, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget nih. Ini dari sebuah tulisan NDC Revive untuk hari Kamis 4 Desember 2025. Judulnya, All I Want for Christmas is Faith. Jadi misi kita hari ini adalah kita coba bongkar makna iman di tengah situasi yang mustahil pakai kisah Natal sebagai contohnya. Ada dua ayat kunci yang jadi pegangan kita. Pertama dari Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu ayat hafalannya, ini respons Maria di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, mari kita bedah ini. Tulisan ini kan menyoroti kalau kabar kelahiran Yesus itu ya kedengarannya mustahil banget. Gimana sih iman bisa jadi kunci utama dalam cerita ini? Pertanyaan bagus banget karena inti dari bagian revive inspirasi di sini adalah kabar Natal itu memang melampaui logika manusia. Semuanya terjadi oleh kuasa Allah lewat Roh Kudus. Makanya wajar kalau Maria sempat bingung kan? Nah, itu dia. Disinilah bagian yang sangat menarik. Responsnya Maria, walaupun dia bingung, dia milih untuk percaya. Langsung menundukkan diri sebagai hamba. Dia nggak minta bukti dulu ya. Tepat, dia nggak minta tanda atau apapun, dia langsung merespon dengan iman. Dan ini yang keren, penulisnya langsung menyandingkan itu dengan para gembala. Mereka ini kan juga orang-orang kecil, orang-orang sederhana, tapi justru Allah kasih kabar sebesar itu ke mereka. Dan sama seperti Maria, mereka juga nggak ragu-ragu. Betul, mereka nggak menunda, langsung bertindak berdasarkan iman, kalimatnya jelas banget, segera berangkat ke Bethlehem. Jadi ini konsep iman yang aktif yang dibahas di teks itu ya? Iya, iman itu bukan cuma perasaan atau keyakinan di dalam hati aja, tapi sebuah gerakan. Sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak. Maria dan para gembala, dua-duanya menunjukkan iman yang seperti ini. Oke. Jadi, kalau ditarik ke kita sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Tulisan ini kan bilang, jangan sampai berita Natal jadi sekedar legenda rohani aja. Bener, ini seharusnya jadi panggilan buat kita semua. Panggilan untuk punya iman yang aktif, yang benar-benar menggerakkan kita dalam hidup sehari-hari. Yang mendorong kita mencari kerajaan Allah gitu ya? Tepat. Dan untungnya, teks ini juga kasih poin-poin praktis. Gimana cara kita memupuk iman yang aktif ini? Oh, gimana tuh caranya? Ada 3 hal. Pertama, lewat doa. Lalu perenungan Alkitab. Dan yang ketiga, ini sering kita lupa, yaitu rasa syukur. Bersyukur atas apa yang sudah Allah lakukan. Ini bukan ritual, tapi cara kita membangun otot iman kita biar makin kuat. Jadi kalau dirangkum, kisah Natal ini ngajak kita untuk punya iman seperti Maria dan para gembala. Iman yang aktif, yang percaya. Bahkan di tengah hal-hal yang menurut logika kita tuh mustahil. Betul sekali. Dan ini ninggalin kita semua dengan sebuah pemikiran penutup yang tajam banget dari bagian refleksi diri di sumbernya. Apa itu? Ini sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Pertanyaannya bukan cuma, apakah kelahiran Yesus meneguhkan iman Anda? Tapi lebih jauh lagi, apa saja bentuk perbuatan nyata sebagai respons dari iman Anda kepadanya? Wow, dalam banget. Iya, jadi apa kata kerja dari iman Anda? Terima kasih sudah menyimak. Bagi Anda yang ingin bergabung dan bertumbuh bersama dalam komunitas, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC. Caranya gampang, tinggal unduh aplikasi NDC di Google Store.